Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara SMM hari ini, yaitu Meeting the Coach Desember dengan tema Strategi Investasi Keuangan, Pertumbuhan, dan Sustainabilitas Rumah Sakit pada tahun 2023. Wanita cerita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara hari ini membawa manfaat. Perkenalkan, saya Nahda Salimah selaku moderator pada acara hari ini. Selama 2 jam ke depan, kita akan berdiskusi bersama dengan coach kami. Sebelum ke agenda selanjutnya, diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengganti nama Zoom menjadi nama rumah sakit _ nama peserta agar dapat memudahkan proses dari pendataan. Dan setelah pemaparan nantinya, kita akan ada sesi diskusi seperti biasa, yang mana jika ada pertanyaan bisa langsung diajukan di kolom chat atau bisa nanti ketika sesi diskusi dan tanya jawab bisa menggunakan fitur Zoom Raise Hand. Adapun untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Setia Mulia Medika, Bapak dan Ibu dapat mengakses website kami yaitu smfvaskes.co.id dan dapat memfollow Instagram kami dengan username Setia Mulia Medika. Izinkan saya menyampaikan kegiatan pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan materi dari coach kami mengenai strategi investasi keuangan pertumbuhan dan sustainabilitas rumah sakit 2023. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Sodikun Kholik, SMM, sebagai coach SMM dan praktisi keuangan dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Selamat datang Pak Sodik, selamat bergabung dengan kami. Terima kasih, Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya, Pak Sodik. Langsung saja mulai untuk sesi pemaparan. Silakan saya berikan waktunya kepada Pak Sodik. Baik, terima kasih, Nada. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di acara MTC SMM. Hari ini kita akan saling belajar, sama-sama belajar lah sama saya juga terkait dengan strategi investasi keuangan pertumbuhan dan sustainability tahun 2023. Nah, mumpung ini di akhir tahun, sama-sama mungkin Bapak Ibu semuanya, kita juga lagi nyusun untuk rencana kerja 2023. Nanti kita sama-sama diskusi, Bapak Ibu. Mohon maaf saya bukan berarti saya yang paling bisa di sini. Jadi kita saling ngasih masukan seperti apa nanti tahun 2023. Mudah-mudahan siang-siang ini biasanya habis makan siang biasanya penyakitnya kumat, kayak saya juga sama, agak ngantuk-ngantuk, kemudian Bapak Ibu nggak ngantuk ya nanti ya, bisa saling menyimak. Izin Bu, saya share screen sebentar ya. Oke. Udah kelihatan ada ya? Ya, sudah Pak Sodik. Oke, baik. Sebentar. Baik, langsung aja karena waktunya kita terbatas, nanti mungkin akan lebih banyak terkait dengan diskusi. Yang untuk siang hari ini sebenarnya cuma ada 2 topik aja, topik yang kedua sebenarnya yang paling kita akan bahas terkait dengan pemilihan investasi bagi rumah sakit tahun 2023, apa saja yang harus kita lakukan 2023, jangka pendek sampai jangka menengah, sama mungkin pengertian investasi sedikit aja, tapi tidak akan kita bahas banyak di sana. Baik, Bapak Ibu, ini sekedar review aja buat kita semua. Apa sih investasi itu? Itu ada 2 pendekatan sebenarnya investasi. Yang pertama adalah penempatan dana atau penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain selama periode tertentu tentunya, yang diharapkan dapat memperoleh penghasilan atau meningkatkan nilai investasi. Jadi investasi itu tujuannya pasti nanti ada peningkatan penghasilan atau meningkatkan nilai investasi itu sendiri. Kalau di dalam investasi itu diistilahkan seperti dividen, itu adalah penghasilannya, sedangkan nilai investasi atau hartanya itu akan naik nilainya. Misalnya beli rumah dan sebagainya, sekarang misalnya 100 juta, diharapkan tahun depan menjadi 200 juta dan sebagainya seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam investasi itu terkandung risiko. Nah, kadang-kadang kita suka lupa menghitung risiko. Jadi di sana harus ada pengukuran risiko. Jadi di pendapat 2 itu adalah penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang di dalamnya terkandung risiko. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kita semua kadang lupa untuk menghitung risiko terkait investasi.
Untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut dalam bentuk keuntungan. Tapi kita tidak akan bahas terkait investasi, tapi lebih ke arah kila pemilihan investasi untuk rumah sakit yang lebih spesifik. Ada 5 yang menarik buat kita bahas untuk di siang hari ini terkait dengan investasi. Yang pertama adalah persyaratan perizinan, nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi, karena kita rumah sakit izinnya itu cukup lumayan banyak, cukup lumayan berubah-berubah, jadi ini harus diperhatikan sebab terkait dengan sustainability. Sebab kalau kita tidak komplit sama perizinan, bisa jadi nanti rumah sakit kita ditutup, bahkan tidak bisa operasional. Maka ini menjadi poin utama yang harus kita bahas. Yang kedua adalah yang harus diperhatikan adalah yang bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Selain sustainability, kita juga mengharapkan bahwa rumah sakit kita sama-sama bisa tumbuh. Bukan hanya asal hidup, sustain aja, tapi gimana caranya kita bisa tumbuh. Padahal ada beberapa kendala, apalagi pada saat kita memang masanya BPJS, itu sudah semuanya pakai BPJS. Seperti apa sih kiat-kiat agar kita tetap bisa tumbuh dengan melayani pasien BPJS? Yang ketiga adalah meningkatkan keunggulan bersaing, RS sesuai dengan strategi rumah sakit. Nah, atau meningkatkan kompetensi rumah sakit. Ini juga kunci sebagai kita bisa sustain dan bisa tumbuh. Dua-duanya kita dapat tuh. Sehingga kita jangan sampai nanti terlena dengan layanan yang sudah ada sekarang ini, walaupun sekarang sudah bagus, ternyata kita tidak memperhatikan keunggulan bersaing kita sebagai rumah sakit, maka nanti kita akan ketinggalan zaman. Kita mungkin tidak akan sustain lagi, tidak akan bisa tumbuh. Yang keempat, yang paling penting adalah di masa sekarang ini ada masalah digitalisasi. Nah, ini sudah menjadi bukan kita nggak bisa mengelak bahwa digitalisasi itu hukumnya kita harus mengikuti, tidak bisa kita menghindar. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu yang kebanyakan perusahaan atau rumah sakit masih dianggap sebagai beban atau biaya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, lanjut aja Ibu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan persyaratan perizinan. Bapak Ibu mungkin sudah paham, sama-sama paham adanya PP 47 terkait dengan penyelenggara bidang rumah sakitan. Nah, di sana ada namanya konsep kelas standar. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin rumah sakit Anda juga sama, ini kita kena imbas semuanya. Kena imbas semuanya terkait dengan PP 47 itu. Yang pertama, poin-poin yang ada PP 47 itu kalau kita bisa rangkum itu ada sekitar 4. Yang pertama adalah kebutuhan standar minimal sarana prasarana alat kesehatan yang harus dipenuhi oleh setiap ruangan rawat inap. Yang kedua adalah memenuhi standar PPI dan keselamatan pasien. Yang ketiga adalah SDM sesuai dengan risiko kebutuhan, rasio perawat, pasien sesuai dengan jenis pelayanan rawat inap. Yang keempat adalah akses dan mutu sesuai dengan standar pelayanan. Bapak Ibu mungkin sudah tahu yang paling gampang adalah yang bagi rumah sakit yang tipe C yang minimal 100 tempat tidur, bisa jadi kita nanti bisa turun kelas menjadi tipe D. Karena apa? Karena persyaratan rawat inap dan sebagainya, standar kelas dan sebagainya, tentang luas dan sebagainya itu bisa di-adjustment sehingga kita berbahaya sekali pada saat nanti kita bisa turun jadi D misalnya. Nah, makanya itu Bapak Ibu sebagai pengelola penting untuk memperhatikan itu. Apakah nanti rumah sakit kita ada risiko untuk bisa turun kelas atau tetap bisa mempertahankan kelas. Nah, itu yang paling penting. Berapa sih investasi harus kita perlukan? Berubah ruangan misalnya, gitu, kelengkapan apa yang harus dipenuhi dan sebagainya, karena ini sudah syarat undang-undang, maka harus dipenuhi. Yang kedua, terkait dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022 ini yang masih hangat tentang rekam medis. Ini juga berat bagi kita rumah sakit yang masih belum memulai dengan digitalisasi, karena di sana intinya adalah tahun 2023 nanti atau 2024 awal 2023 akhir Desember atau 2024 itu kita harus semua rumah sakit harus punya electronic medical record. Bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan e-medical record, aman. Karena persyaratan itu bisa terpenuhi. Tapi Bapak Ibu yang masih belum, nah gimana upayanya? Karena sekarang ini sistem informasi juga ya banyak sih yang gratis, tapi kan apakah e-medical record itu hanya sebagai persyaratan aturan, atau memang kita pengen, tadi ada poin yang keempat, mengenai investasi terkait dengan digitalisasi. Apakah kita akan bahas sampai ke sana. Yang isu yang kedua adalah Kementerian Kesehatan nanti akan mengadakan adanya Satu Sehat. Jadi
identitas kita sebagai warga negara sama peserta itu rekam medisnya akan menjadi satu. Nanti akan digabung sehingga riwayat apapun tentang penyakit kita, dirawat di mana, dapat pemeriksaan lab di mana saja nanti akan bisa terkontrol, akan bisa menjadi satu. Sehingga misalnya contoh saya sakit di Rumah Sakit Anissa, berobat nanti tiba-tiba lagi kunjungan kemana gitu. Jadi rumah sakit yang saya kunjungi itu bisa melihat medical record kita. Itu yang menjadi isu yang paling utama di tahun 2022 ini yang terkait dengan perizinan. Yang kedua adalah investasi yang meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita secara umum konsep pendapatan itu adalah kuantitas kali harga. Nah, sedangkan harga itu Bapak Ibu bisa ketahui sekarang yang khususnya Rumah Sakit Anissa itu adalah 90% layanan inasi bijis. Kayaknya susah juga ya, gimana cara menaikkan harga? Karena harga itu biasanya secara umum naiknya ya kalau BPJS naik. Padahal kita dari sudah tahu berapa tahun, mungkin hampir 6 tahun kita tidak naik tarif. Nah, gimana caranya kita tetap bisa tumbuh, pendapatan kita tetap bisa naik terus. Padahal kita dihantam oleh pandemi selama 2 tahun. Kuantiti kita turun jauh gitu. Kuantiti kita turun jauh, anjlok dan sebagainya. Mungkin kita waktu masa pandemi kita diselamatkan dengan adanya pasien COVID, tapi tahun 2022 ini kan kita sudah tidak ada COVID atau COVID relatif sedikit lah. Gimana caranya kita tetap bisa pendapatan itu bisa naik? Ya salah satunya adalah jika ingin menaikkan pendapatan ada 2 cara. Yang tadi sudah saya sampaikan, kuantitinya dinaikkan atau harganya dinaikkan. Padahal kalau naikin kuantiti itu susah gitu. Pasca pandemi Rumah Sakit Anissa pun masih belum bisa pulih. Kuantitinya masih kunjungannya masih belum bisa pulih. Nah, yang paling bisa adalah dinaikkan harganya. Cuman harga kalau BPJS juga 6 tahun nggak naik, itu juga nggak bisa. Terus gimana caranya? Makanya ada beberapa cara yang kami lakukan di Rumah Sakit Anissa. Contohnya adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan utilisasi penunjang. Penunjang itu artinya adalah utilisasi penunjang yang menaikkan tarif tentunya agar nanti pendapatan kita tetap naik. Maka layanan-layanan seperti USG, CT scan, treadmill, penunjang-penunjang yang membuat harga itu menjadi naik, itu kita investasi, kita cari alat-alatnya, kita coba eksplorasi hasil-hasil coding yang ada di rawat jalan, yang bisa menaikkan tarif itu apa gitu. Jadi makanya kita banyak investasi kita lakukan untuk penunjang-penunjang tersebut. Untuk dirawat inap ini sudah kita mulai di tahun-tahun 2021 yang lalu, yaitu dengan merubah layanan antara surgical sama dari medical ke surgical. Jadi perbandingannya sudah mulai kita di Anissa itu hampir 50-50, 50% sudah surgical, 50% sudah medical. Karena juga di rawat inap itu yang paling tinggi adalah untuk kenaikan untuk tindakan-tindakan yang sifatnya bedah dan sebagainya. Ini saya kasih contoh untuk tarif rawat jalan per pasien, itu adalah pendapatan kita per pasien untuk pasien rawat jalan, itu di luar katarak dan fisioterapi. Tahun 2014, Bapak Ibu bisa lihat, itu dulu per pasien itu untuk itu adalah 172.000. Tapi kita di tahun 2016 ada kenaikan tarif, itu juga masih sekitar 188. Baru tahun 2000 sampai dengan Oktober 2022 ini per pasien kita tarifnya sudah 245 atau pendapatan per pasien itu adalah 245. Jadi dari 2014 sampai sekarang itu lumayan kenaikannya. Itu untuk contoh untuk rawat jalan. Sedangkan untuk rawat inap Bapak itu bisa lihat 2014 tarif rata-rata per pasien untuk rawat inap itu sekitar 4 juta. Sekarang Rumah Sakit Anissa per Oktober ini sekitar 5.250.000. Agak turun dari tahun 2021, kemungkinan karena mungkin layanan intensif care kita agak lumayan tinggi juga, rujukan-rujukan seperti itu, jadi mungkin agak sedikit turun. Karena kita juga memang tahun 2022 ini untuk kasus-kasus bedah justru juga agak turun. Ini salah satu contoh yang tadi sudah saya sampaikan, gimana caranya walaupun kita kuantitinya turun, pendapatan kita tetap bisa stabil, bisa baik dengan adanya meningkatkan tarif per pasiennya, baik itu rawat inap atau rawat jalan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan investasi untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, Bapak Ibu juga terkait dengan PP 47, ini juga isu-isu yang mungkin Bapak Ibu sudah
tahu bersama bahwa nanti sistem rujukan ini berbasis kompetensi, bukan seperti saat ini. Kalau saat ini rujukan adalah berdasarkan rujukan berjenjang. Nanti dari klinik, FKTP masuk ke tipe D dulu, baru ke tipe C, ke tipe B dan selanjutnya sampai tipe A. Sedangkan nanti walaupun ini masih belum pasti kapan dimulainya, nanti adalah tidak peduli dia mau dirujuk kelas D, tidak peduli dirujuk kelas C atau kelas B, yang penting punya kompetensi yang sama, maka nanti tarifnya sama. Atau istilahnya itu ada nanti tarif tunggal. Nah, nanti kita akan menuju ke sana walaupun kita masih nunggu nih kapan ini mulai akan dilaksanakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi kita rumah sakit yang masih tipe C, tipe D, jangan khawatir, kita akan mendapatkan tarif yang sama asalkan kompetensi kita mampu sama sesuai dengan itu. Nah, kalau di sini itu di dalam kesimpulannya itu adalah sistem rujukan sesuai dengan kompetensi RS, semua kelas itu sama. Tidak ada bedanya, yang penting kompetensinya sama. Nah, kewenangan juga sama, SDM yang penting itu semua sama. Ini yang menjadi isu menarik buat bagi kita tipe C, tipe D. Memang ada dua cara pandang, apakah itu menjadi suatu opportunity atau menjadi ancaman buat kita. Tapi bagi kami rumah sakit Indonesia itu adalah keuntungan yang luar biasa dengan adanya sistem rujukan berbasis kompetensi. Kita tidak perlu lagi repot-repot jadi tipe B agar tarifnya lebih tinggi. Tipe C itu cukup bagus nanti tarifnya, benar-benar seperti itu. Yang selanjutnya adalah investasi untuk meningkatkan keunggulan bersaing yang tadi. Ini contohnya yang di Rumah Sakit Anissa. Anissa itu kita ada beberapa unggulan yang sudah kita create jauh-jauh hari. Salah satunya adalah yang kita ambil adalah spesialis mata. Nah, untuk menjadi unggulan tentunya kita juga harus menganalisa secara mendalam apa yang kita miliki agar itu benar-benar menjadi keunggulan. Nah, contoh di spesialis mata kita di Rumah Sakit Anissa, kunjungannya kita itu, ini kita ambil contoh per 2022 sampai dengan Oktober, kunjungan kita itu sudah 15 ribuan lebih untuk kunjungan polimata. Nah, kalau dihitung adalah kunjungan kedua tertinggi di Rumah Sakit Anissa. Yang pertama itu kalau di Rumah Sakit Anissa adalah tetap penyakit dalam, pasti penyakit dalam yang tertinggi. Yang kedua baru mata. Yang ketiga saraf dan selanjutnya. Nah, karena kunjungan kita tinggi, kunjungan katarak juga lumayan tinggi. 2022 ini sudah sampai dengan Oktober ini sudah 1.300 sekian, maka itu menjadi keunggulan bagi kita. Kita akan sebagai keunggulan. Maka beberapa investasi sudah kita lakukan khususnya tahun 2022 ini. Kita beli alat retina, beli mikroskop yang support retina, kita beli endeyak yang untuk laser mata dan sebagainya. Nah, kebetulan juga dokter spesialis kita itu banyak. Ada 5 spesialis mata yang praktek dan keahliannya itu beda-beda. Ada yang bisa retina, ada yang bisa mata anak ini baru lulus dokternya, yang bisa strabismus juga bisa, lensa juga bisa, sehingga memang menjadi keunggulan di tahun 2003 menjadi andalan 2003 untuk meng-create pendapatan di Rumah Sakit Anissa. Contoh yang lain yang sudah kita lakukan juga untuk dirawat inap adalah intensive care sebagai unggulan. Ini tidak banyak yang mengembangkan ini karena memang ini faktor yang rugi dalam tanda kutip untuk rumah sakit yang lain yang masih belum mampu secara SDM baik alat dan sebagainya karena memang investasi cukup lumayan besar. Tapi ini karena orang banyak menghindari ini di lingkungan sekitar Rumah Sakit Anissa, maka ini menjadi unggulan bagi Rumah Sakit Anissa. Tempat tidur ICU kita itu adalah ada 16 tempat tidur, full support ventilator 16 unit, tempat tidur NICU ada 20 tempat tidur dengan ventilator 8, itu juga yang high flow ada 2, CPAP-nya ada 13, IGD juga support ventilator mobile, keahlian SDM-nya juga ada spesialis NICU, PICU, dan ICU. Itu yang menjadi contoh unggul-unggulan yang ada di Rumah Sakit Anissa. Bukan hanya itu aja, ada beberapa unggulan yang lain, misalnya kita di urologi itu menjadi unggulan, kita juga akan meng-create untuk yang ortopedi, kita akan menjadi unggulan. Rencana unggulan tahun 2023. Oke, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu agak cepat karena waktunya mungkin sudah sedikit lagi. Yang terkait dengan digitalisasi, ini adalah gelombang yang luar biasa besar, kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang adalah jendelanya dunia itu adalah digitalisasi. Kalau dulu waktu zaman dulu itu kan buku, kalau sekarang kan dengan adanya digitalisasi adalah jendela dunia digitalisasi. Jadi kita tidak bisa menutup diri. Kalau kita ingin berhubungan dengan luar, kita ingin maju, kita memang harus buka diri. Dengan apa? Ya tentunya dengan support zaman yang ada. Kita mau tidak mau harus
apa namanya, ke arah ini, transformasi digital. Semuanya mau nggak mau seperti itu. Karena di sana nanti akan banyak hal yang bisa kita lakukan, apa namanya, kita tidak bisa melawan gelombang ini. Misalnya di dalam digitalisasi itu ada banyak hal. Ini contohnya ada artificial intelligence, kecerdasan buatan, augmented reality, robotik, 3D printing dan sebagainya, cloud dan sebagainya. Ini akan banyak sekali yang harus kita rubah, maka kita harus siap-siap juga sebagai rumah sakit, mau tidak mau kita harus berinvestasi, yang dulunya manual, kita gimana digitalisasi sampai kita ke transformasi digital secara keseluruhan, kita ke arah ke sana. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan sumber daya manusia. Ada dua pandangan terkait sumber daya manusia. Yang pertama, SDM itu bagi sebagian perusahaan, bukannya rumah sakit, itu hanya dianggap sebagai biaya atau operasional saja. Ada juga menganggap sebagai human capital. Nah, alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Anisa, SDM itu sebagai human capital, buktinya salah satunya adalah banyak teman-teman yang disekolahin, dapat beasiswa, karena di Rumah Sakit Anisa itu kalau misalnya perawat wajib nurse, tidak boleh, D3 tidak bisa di Rumah Sakit Anisa. Yang koordinator sekarang ini tahun 2023 wajib harus S2. Baik itu koordinator keperawatan, penunjang, umum itu wajib S2. Untung yang manajernya nggak S3, kalau S3 pusing juga nanti saya. Alhamdulillah masih belum sampai S3. Tapi artinya adalah sumber daya manusia di Rumah Sakit Anisa sudah tidak lagi dianggap sebagai biaya, tapi sudah dianggap sebagai capital. Nah, apa sih bedanya? Yaitu manusia sebagai biaya, kalau human capital itu manusia sebagai aset, sebagai harta. Tadi sudah disampaikan, aset itu yang diharapkan nanti di kemudian hari akan meningkatkan pendapatan kembali bagi perusahaan. Jadi kalau kita dianggap sebagai human capital, maka harus bermanfaat di kemudian hari pada saat kita memperoleh pendidikan, memperoleh beasiswa dan sebagainya. Diharapkan nanti ada konkretnya meningkatkan pendapatan bagi Rumah Sakit Anisa. Nah, kalau di pandangan sebagai biaya, manusia sebagai biaya, tapi kalau kita sebagai aset. Yang terakhir adalah SDM sebagai pelayan atau mendukung fungsi yang lain dalam organisasi. Sedangkan bagi dianggap sebagai human capital, SDM itu memiliki peran yang holistik, yang berbasis sistem, menjadi strategi dan berkait dengan nilai-nilai atau strategi perusahaan. Sehingga itu harus inline dengan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia juga harus diikuti dengan strategi atau kebijakan rumah sakit. Jangan sampai nanti juga pengembangannya mau kemana, SDM-nya kembangan kemana. Nanti akan susah untuk membuat SDM itu menjadi lebih baik lagi. Nah, human capital sebagai aset terlihat dari apa aja yang bisa kita lihat bahwa kita berhasil mengembangkan sumber daya manusia sebagai aset. Salah satunya adalah ini menurut Mayo tahun 2022, komponen human capital yang paling penting adalah individu capability. Individu yang punya kapabilitas yang baik. Yang kedua, individu yang mempunyai motivasi yang baik. Individu motivation, leadership. Yang keempat adalah organisasi klaim atau sesuai dengan organisasi, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi jangan sampai nanti kita kembangkan yang tidak sesuai dengan organisasi, kembang kemana, nanti strateginya kita mau kemana dan sebagainya. Yang kelima, yang pasti adalah walaupun kita sudah berhasil 1, 2, 3, 4, cuma yang keempat ini tidak bisa efektif secara grup, secara kelompok, secara organisasi, percuma juga. Itu tidak akan bisa juga meningkatkan efektivitas, produktivitas bagi perusahaan di masa yang akan datang. Maka kelima ini harus sinergi, harus bisa dilakukan oleh perusahaan, harus bisa dinilai benarkah kita sudah menuju ke sana, mengembangkan manusia bukan dianggap sebagai biaya, namun sumber daya manusia itu sudah menjadi capital. Baik, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau agak terlalu cepat karena waktu. Mungkin lebih banyak kita nanti diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Nahda. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sodik atas pemaparannya yang luar biasa. Kita jadi kayak menggambarkan kondisi persiapan untuk strategi investasi keuangan untuk rumah sakit. Apa yang perlu dipersiapkan, kemudian yang perlu diperhatikan. Tadi ada beberapa list yang mungkin bisa jadi pemicu untuk bahan diskusi kali ini. Mungkin untuk saat ini belum ada yang berminat untuk bertanya sepertinya Pak Sodik. Kayaknya masih mikir-mikir ini nanyanya apa ya gitu. Mungkin nanti ada
ada yang sebagai pemicu. Namun, sebentar tahan dulu. Ada promotional session dari SMM, mengingat pada tahun 2023 menurut PMK nomor 24 tahun 2022 tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sodik, tentang rekam medis elektronik, seluruh rumah sakit di Indonesia diwajibkan sudah menggunakan electronic medical record pada deadline-nya itu pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi di mana rumah sakit harus sudah mempersiapkan IMR itu batasnya oleh pemerintah tanggal 31 Desember. Lantas apa yang harus dipersiapkan rumah sakit dalam menghadapi peraturan ini? Sudahkah rumah sakit menyusun strategi investasi dalam transformasi digital? Nah, jangan khawatir, salah satunya dengan Pak Sodik, SMM siap membantu rumah sakit untuk mempersiapkan investasi, salah satunya investasi transformasi digital, salah satunya dengan demo Rubah. Nantinya di Rubah ini membantu rumah sakit untuk memperlihatkan sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan mulai dari investasi alat transformasi digital, kemudian bagaimana persiapan SDM-nya, nanti akan banyak dipersiapkan oleh Rubah. Jika memang rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian berminat untuk demo, bisa langsung menghubungi SMM, langsung ke nomor WhatsApp ke Mbak Sabil seperti biasa, jadi nanti langsung saja bisa diskusi mengenai saya ingin dijadwalkan untuk demo Rubah, di mana nantinya kita akan sharing dan akan ada demo juga mengenai persiapan investasi transformasi digital di rumah sakit Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga izin mengingatkan, melalui pemasaran digital, rumah sakit dapat menjangkau pasien di berbagai pelosok tempat dan memperluas pertumbuhan layanan kesehatan rumah sakit. Dan memasuki tahun 2023 menjadi tantangan sendiri bagi tim marketing rumah sakit untuk terus berinovasi, menyusun sekaligus mengeksekusi perencanaan pemasaran yang tepat untuk rumah sakit. Dan salah satu dari layanan SMM adalah kita tidak pernah lupa untuk menghadirkan Hospital Planner Seminar yang besok ini akan diadakan seri ketiga. Jadi sudah dilakukan 2 seri, dan besok ini akan membahas mengenai langkah fundamental CEO, Search Engine Optimization, dan membangun aset digital apa yang mendatangkan pasien. Jadi apakah digital marketing rumah sakit ini bisa berfungsi untuk mendatangkan pasien? Dan besok kita akan diskusi, kita akan bertemu lagi bersama. Jangan lupa untuk daftar, karena kuotanya ini bisa buat 5 orang dan 5 series. Jadi tetap dengan harga 800, harga seperti biasa, bisa untuk 5 kuota dan 5 series. Kita sebelum memasuki sesi diskusi, kita foto bersama terlebih dahulu kali ya Pak Sodik. Mohon Bapak dan Ibu untuk membuka video Zoom-nya, karena kita akan siap-siap untuk senyum 3 jari lagi untuk sesi foto bersama kali ini. Ya, di sini sudah ada banyak peserta, ada 60 untuk MTC hari ini, jadi ada sekitar 3 slide. Jadi izinkan saya untuk screenshot 3 slide, mungkin butuh waktu senyum yang lama, kira-kira 2 menit kita tersenyum, oke? Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Ya. Untuk slide berikutnya, 2 slide lagi. Ya, 3, 2, 1. Dan 1 lagi. Senyumnya masih tertahan, 1, 2, 3. Ya, kita langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab. Tadi sudah ada yang raise hand Pak Sodik, dengan dokter siapa tadi ya yang raise hand? Bisa langsung di raise hand lagi. Kenapa? Oh, tadi ada 2 orang yang raise hand. Dokter Tifa, mana ya tadi ya? Oke, Dokter Riayan kali ya. Dengan Dokter Riayan kami izinkan untuk dibuka video Zoom-nya dan bisa langsung
Apa yang mau ditanyakan ke Pak Sodik? Bisa langsung memulai diskusinya. Silakan kepada Dokter Yaya atau Pak Yaya. Ya, saya persilakan. Mungkin di mute, unmute dulu. Di unmute. Ya, silakan Pak. Halo, assalamualaikum Pak Sodik. Izin mau bertanya Pak. Ya, monggo silakan. Ini terkait dengan tax planning sih Pak. Karena memang kan pendapatan BPJS atau tarif BPJS dengan tarif nasi biji berbeda ya Pak. Di sini kita ada sedikit problem Pak. Karena memang ketika kita sesuai dengan tarif nasi biji, itu ketika pembayaran BPJS ini akan berbeda dengan proses penerimaannya. Nah, untuk proses PPN-nya itu seperti apa ya Pak? Karena kan memang secara tarif nasi biji berbeda dengan penerimaan ketika pendapatan BPJS itu kita terima. Mungkin itu dulu sih Pak, karena kebetulan kita lagi proses pengajuan PKP Pak. Untuk proses PP-nya kita masih bingung terkait dengan penerimaan di BPJS itu sendiri, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. baik, konfirmasi Mas Yayan atau Pak Yayan, apakah yang dimaksud itu adalah penerimaan tarif rumah sakit dibandingkan dengan tarif nasi bijis atau tarif yang ditagihkan dengan tarif yang dibayarkan gitu maksudnya? Yang beda itu yang mananya, Mas Yayan ya? Tarif yang dibayarkan ya Pak. Oke, karena tarif BPJS sama nasi bijis sama kan, nggak beda. Yang beda adanya tarif rumah sakit dengan tarif nasi bijis. Ya, oh ya, betul Pak, betul. Nah baik, jadi memang pada saat mudah-mudahan teman-teman semua sudah ada, langsung dijawab kan ada atau nanti? Ya, silakan Pak Sodik. Baik, jadi memang hampir 5 tahun, 6 tahun kita nggak naik tarif memang berasa berat bagi kita semua, Bapak Ibu. Begitupun Rumah Sakit Anisa memang berat sekali. Gimana caranya kita tetap sustain, tetap bisa tumbuh yang tadi sudah saya sampaikan. Cuman kita juga jangan sampai patah arang, jangan sampai juga kita, aduh ini susah nih BPJS. Karena mau nggak mau kita harus ngelain BPJS. Itu yang pertama yang harus kita yakinkan pada kita semuanya. Yang salah satu cara yang tadi saya sampaikan adalah utilisasi terkait dengan penunjang di rawat jalan. Penunjang apa saja yang kita create agar pendapatan itu kita naik. Makanya kita dari tahun 2019 relatif kita banyak sekali beli untuk penunjang di rawat jalan. Kita beli treadmill, EEG, hearing aid ya, untuk hearing aid itu hearing loss dan sebagainya, ada spirometri dan sebagainya, kita beli banyak, CT scan juga kita beli, USG kita tambahin lagi dan sebagainya, karena dia yang membuat pendapatan di rawat jalan naik. Rata-rata di desa itu 245 per pasien. Padahal kalau dibayar oleh BPJS kan 190. Maka itu yang harus kita lakukan. Di samping itu juga pasti juga kita akan kontrol masalah efisiensi biaya, pengendalian jasa medis, obat dan sebagainya, itu hukumnya udah pasti. Cuman memang kita memang berat di sana. Nah, yang kedua kalau pertanyaannya ini gimana ya antara yang kita tagihkan dengan yang dibayar itu beda. Nah, itu memang sebenarnya adalah kualitas dari memang di beberapa daerah faktor verifikator itu sangat mempengaruhi. Itu kita tidak bisa sembunyikan. Di tempat saya mudah, di tempat saya susah nih, sulit ini padahal sama ini, diagnosanya sama, itunya sama dan sebagainya, itu memang tidak bisa kita pungkiri. Namun demikian kita sebagai internal rumah sakit kita harus meningkatkan kualitas dari teman-teman di Kesmik. Kalau teman-teman di rumah sakit ada tim Kesmik, kita harus tingkatkan lagi. Kita memang harus fleksibel, pandai berselancar di antara verifikator yang beda-beda tersebut. Kita tidak bisa melawan mereka karena memang mereka ya istilahnya pembeli tunggal, susah juga. Jadi itu memang yang harus kita yang kita pandai-pandai untuk ke sana, sehingga memang kualitas dari teman-teman di Kesmik itu bukan hanya kita keyakinan rumah sakit, tapi kita memang harus ada berselancar juga di antara verifikator itu. Alhamdulillah di Rumah Sakit Anisa selama ini juga sama,
terkait dengan verifikator itu agak sedikit susah, cuman sepandai-pandai kita lah seperti apa itu. Tidak semuanya kita harus menang, ada satu dua yang kita harus ngalah, ya kita harus ngalah. Kurang lebih seperti itu Mas Yayan yang bisa kita lakukan. Sebenarnya nasib kita sama, di rumah sakit juga sama, cuman di Anissa itu yang penting kualitas kita diperbaiki, dan di Anissa itu untuk menjamin kualitas itu ada namanya tim fraud, tim anti fraud. Kalau memang itu kesalahan rumah sakit Anissa, biasanya kita tagih, kita recheck dulu, kita perbaiki di internal apa yang kita perbaiki. Jadi di Anissa itu di atas 90% untuk rawat inap, mungkin sekitar 85 sampai 90. Kalau rawat jalan itu mungkin hampir 98% yang dibayarkan di tahap pertama, dan tidak ada penurunan dong kalau di tahap pertama. Itu yang kunci dari teman-teman di rumah sakit. Mungkin itu Mas Yayan yang bisa saya sampaikan. Izin Pak Sodik, menambahkan izin Pak Sodik. Boleh, silakan. Yang terkait tadi itu kan soal peningkatan pertumbuhan Pak Sodik ya. Iya. Nah ini yang ditanyakan itu mengenai tax planning sih Pak. Karena memang kan yang dibayarkan oleh BPJS itu tidak sama ya dengan tarif RS ya. Iya. Nah itu secara tax planning PPN diakuinya seperti apa ya Pak? Apakah memang sesuai yang dibayarkan oleh BPJS? Tapi kan biasanya BPJS membayar di waktu yang PPN-nya berbeda ya Pak. Bisa jadi 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya. Ini seperti apa ya Pak pengakuan PPN-nya Pak? Ya, jadi itu tinggal dikomunikasikan saja ke AR-nya masing-masing, karena sekali lagi AR-nya itu punya kesimpulan juga beda-beda. Kalau teman-teman di daerah Banten dulu pernah pertemuan di rumah sakit Bethsaida itu juga Pak orang pajak itu kan wilayah waktu itu ya, itu juga jawabannya beda-beda. Cuman kalau bagi kami di rumah sakit Anissa untuk pendapatan itu kita pakai cash basis. Walaupun nanti laporannya kita sampaikan juga bahwa ada accrual basis, karena kan ada jangka waktu yang beda. Tidak bisa seperti PPN yang pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai packet payment. Kita tidak bisa juga seperti apa yang dibayarkan murni oleh pasien. Kalau contoh misalnya, pasien ternyata habisnya 1 juta atau 500.000 lah, jangan banyak-banyak. Tapi ternyata kita dibayar 190, terus gimana kerugiannya? Berapa PPN yang harus dibayarkan? Itu bagian pajak juga tidak bisa menjawab. Sehingga komponen-komponen itu bisa kita kurangkan. Maka kalau kami di Rumah Sakit Anissa, solusinya sekarang ini adalah kita pakai laporan accrual basis, cash basis, cash basis untuk PPN, apa yang sudah kita terima, kita bayarkan, dan sebagainya. Memang tidak akan sesuai, karena memang PPN antar PPN masukan, PPN keluarkan tidak bisa dicocokin, tidak bisa disandingkan. Karena PPN masukan kalau di Rumah Sakit Anissa itu, PPN keluaran yang di Rumah Sakit Anissa itu kan untuk rawat inap sama rawat jalan. Sedangkan PPN yang kita bayarkan itu adalah hanya rawat jalan saja. Sehingga memang tidak seperti, harus presisi seperti itu. Dan pajak selama ini kami di pajak wilayah di di Tangerang, kami juga di Madia, jadi mereka bisa terima. Alhamdulillah selama ini Anissa tidak ada masalah terkait dengan laporan PPN. Gitu Mas Yayan. Oke. Mungkin saya sih tersendiri lah nanti Mbak Nahda itu yang untuk masalah PPN. Ya. Jadi Pak, maaf Pak kalau memang di luar bahasan ya Pak, karena memang ini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Mas Yayan. Ya. Karena memang ini begitu urgent ya Pak. Terus juga ada beberapa masalah rumah sakit juga mungkin sama seperti ini gitu loh Pak. Sama nasibnya Mas Yayan. Iya. Oke Pak, gitu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Mas Yayan atas pertanyaannya. Mas Yayan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jangan khawatir, nanti di akhir acara ini akan ada link survei di mana Bapak dan Ibu bisa mengajukan beberapa topik yang nantinya mungkin SMM bisa menghadirkan topik-topik tersebut untuk seminar-seminar berikutnya. Jadi jangan khawatir, nantinya SMM akan menyediakan beberapa keresahan dari yang kondisi saat ini rumah sakit Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya sudah ada 2 yang mengajukan raise hand dan ada 2 pertanyaan juga di kolom chat. Saya persilakan kepada Mbak Yesi untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ke Pak Sodik. Saya persilakan. Oke, selamat siang Pak Sodik. Pak, ini ya terkait strategi investasi untuk rumah sakit yang memang melakukan investasi yang memang dalam jumlah besar ya Pak, dan jangka waktu untuk depresiasi serta penyusutan seperti itu kan memang tidak bisa dalam 1-2 tahun ya Pak, bahkan ada yang
biaya penyusutannya kita susukan sampai 8 tahun. Nah, untuk itu otomatis ada beban atau biaya ya Pak ya. Selain operasional itu adalah ketambahan beban atau biaya investasi ataupun seperti kita rumah sakit swasta ini beban di luar usaha yaitu bunga bank apabila kita mau meminjam ya Pak ya bank untuk membeli alat-alat investasi dalam jumlah mahal ataupun investasi terhadap bangunan seperti itu kan Pak. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan untuk melihat bahwa rumah sakit kita itu sudah growth sebenarnya, sudah bertumbuh sebenarnya, dan sudah bisa sustain, itu dasar kinerja yang kita pakai, itu seperti apa Pak? Apakah memang kita lihat dari indikator misalnya EBITDA seperti itu, atau ada indikator lain yang bisa kita terus monitor, jadi kita bisa melihat, walaupun sebenarnya kalau dari laba rugi ya Pak ya, tetap rumah sakit pasti akan rugi karena biayanya kan besar karena ada biaya penyusutan terhadap investasi alat yang canggih tersebut ataupun biaya bangunan, sehingga kita hasil akhir itu pasti masih dalam kondisi rugi untuk beberapa tahun di awal misalnya 1-2 tahun. Nah, kemudian kalau bisa izin boleh di-share untuk tindak lanjutnya pengalaman dari Anissa untuk selain penambahan volume ya Pak, karena kan sekarang rumah sakit mayoritas yang memang bekerja sama BPJS pasti volume BPJS-nya persentasenya pasti lebih besar. Nah itu kira-kira apalagi strategi yang bisa kita lakukan secara masif untuk tetap mengerem biaya, menekan biaya ya Pak, seperti itu. Itu sih Pak. Terima kasih ya Bapak. Baik, makasih Bu Yesi. Bu Yesi dari rumah sakit mana? Saya Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, Pak. Oh iya, baik. Selamat kenal Pelabuhan Palembang. Kayaknya pernah ke rumah sakit Anissa kayaknya. Kunjungan sih Pak, ke Anissa. Iya, baik. Baik. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaannya terkait dengan indikator bahwa kita udah growth atau tidak. Jadi memang di dalam Mbak Yesi orang keuangan atau non keuangan? Saya medis, Pak. Oh, medis ya. Pantas kalau Bu Yesi nggak tahu terkait indikator. Jadi kalau di dalam keuangan itu ada beberapa indikator yang bisa kita nilai. Apakah yang pertama itu indikator terkait produktivitas atau gampangnya Bapak Ibu yang non medis itu laba rugi. Biasanya kalau laba rugi itu indikatornya adalah masalah gross profit, ada net profit, ada profitabilitasnya berapa atau laba ruginya berapa. Secara gampang kalau misalnya kita itu laba berarti indikator produktivitas bagus. Nah, laba itu dari mana? Total pendapatan dikurangi total biaya. Ya tadi Bu Yosi sudah disampaikan di dalam biaya itu ada biaya operasional, ada biaya yang investasi atau dalam arti penyusutan, disusutin gitu kan. Beli investasi yang banyak itu disusutin dan sebagainya. Kalau masih ada sisa itu adalah pendapatan atau profit bagus. Nah, rumah sakit harus profit pada saat teman-teman pengen aman secara cash flow, aman secara jangka panjang. Indikatornya salah satunya profit. Kalau nggak profit, kayaknya nggak growth. Walaupun growth, tapi kalau nggak profit sama aja gitu loh. Investasi tidak akan balik atau apa yang kita investasikan tidak akan balik. Cuman kalau secara spesifik ini growth atau tidak itu ada beberapa indikator namanya ROA atau pakai ROA atau ROI atau ROE. Itu mengindikatorkan misalnya contoh mudahnya kalau diistilahkan berapa sih aset yang ada di rumah sakit tersebut, berapa sih total harta yang kita kelola ini. Misalnya, oh ya kita kelola harta 100 miliar nih rumah sakit kita, nilainya ada gedung, ada alat kesehatan dan macam-macam itu ada 100 miliar. Harusnya minimal pendapatannya harus 100 miliar. Itu namanya, oh ya kita growth nih gitu. Minimal seperti itu indikatornya salah satunya. Jadi kalau gampangnya seperti itu. Tapi sebenarnya secara spesifik ada indikatornya tertentu, ada ROA, ROE, ROI. Nanti Bu Yosi sebagai orang medis bisa minta ke teman-teman di keuangan untuk bisa menjelaskan. Ini kita growth nggak? Berapa sih ROE kita berapa? Dibandingkan total pendapatan dibandingkan dengan modal, ROE itu namanya. Ya, kalau ada ROA itu total pendapatan, tapi EBITDA-nya bukan laba bersih dibandingkan dengan aset. Berapa sih kita gitu. Nah, itu nanti ada indikator ke sana. Tapi intinya adalah kita harus laba.
Kalau nggak laba, susah. Nanti kita bisa tumbuh, bisa berkembang, dan kita bisa investasi kembali untuk mempertahankan sustainability sama pertumbuhan. Jadi kuncinya Ibu Yosi, rumah sakit pelabuhan harus untung, nggak boleh tidak untung. Gitu. Cuman untungnya berapa? Nanti kita bisa diskusi. Berapa sih untungnya yang standar dan sebagainya. Memang berat, terus terang, selama 6 tahun kita nggak naik tarif, rumah sakit Anissa juga semakin merosot keuntungannya. Kita juga seperti itu, Bapak Ibu, kita mengalami hal yang sama. Kita diselamatkan 2 tahun karena ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi, mungkin kita nggak nyungsep bareng-bareng kayaknya seperti itu. Mudah-mudahan 2023 ada kenaikan tarif. Oh iya. Gitu Bu Yosi, yang berarti tetap profit ya Pak ya, indikatornya harus. Kita lihat growth itu tetap dari profit ya Pak ya. Betul, dari profit. Kalau nggak profit nggak bisa growth gitu. Iya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Iya. Ya, terus baik. strategi terus yang Pak kedua, ya betul. Yang tadi udah saya sampaikan, memang kita kalau ngejar volume agak susah untuk ngejar volume. Nah, salah satunya adalah rumah sakit Anissa itu tahun 2002 ini agak sedikit masif, investasinya besar-besaran. Kita lihat yang tadi ada 2 indikator yang kita lihat, ya paling itu adalah masalah kompetensi kira-kira nanti itu apa yang memang rumah sakit sekitar kita tidak bisa layani, rumah sakit sekitar, kita kolaborasi ke mereka, nanti bisa rujuk ke rumah sakit Anissa. Salah satunya 2022 ini kita di awal tahun kita beli SWL. Alhamdulillah sekarang dulu targetnya 50, sekarang udah di atas 100 per bulan. Saya baru investasi Pak SWL soalnya. Nah, SWL luar biasa ya Bu Yosi, di rumah sakit Anissa dulu kita targetnya 50 pasien, sekarang udah 100. Itu rata-rata pendapatan per pasiennya rawat jalan langsung naik karena kan di rawat jalan. Karena tarifnya besar ya Pak, rawat jalan. Bagus, betul. Masih tetap dimasukkan dalam hitungan Pak? Tarif rata-rata rawat jalannya dimasukkan juga? Padahal kan ya di luar tarif yang rawat jalan biasa maksudnya. Betul, kalau kami masih karena nilainya di rawat jalan. Kalau kita anggap sebagai rawat jalan, maka kita anggap rawat jalan. Kenapa fisioterapi sama katarak itu tidak kita masukin waktu kemarin? Karena memang dari tahun sebelum-sebelumnya kita indikator untuk penilaiannya seperti itu, sehingga kita keluarkan. Biar sama pengukurannya kita keluarkan. Tapi kalau SWL ini kita masukkan. Nah, fisioterapi sama katarak tetap dikeluarkan ya Pak? Kita keluarkan karena itu outlier cukup lumayan tinggi karena tarif pengaruh ya Pak ya. Betul, terlalu tinggi. Jadi seperti itu. Tahun 2002 akhir ini kita nambah untuk dirawat inap itu adalah retina, operasi retina, karena jarang sekali yang pelayanan retina di Tangerang ini khususnya, sama kita laser ya, di rawat jalan juga laser, kita akan potensi yang di mata tadi sudah kita sampaikan. Di ortopedi kita beli SIAM, beli peralatannya lebih lengkap lagi untuk menampung trauma center karena kami di pinggir jalan dan sebagainya. Jadi beberapa hal yang kita lakukan memang sekarang tahun 2023 kita tidak selamanya fokus ke BPJS, Bu Yosi, kita agak beralih ke perusahaan sama asuransi, khususnya adalah trauma center, karena memang jujur aja BPJS itu sudah semakin berat. Susah kita belok-beloknya udah susah nih, apalagi. Tapi memang sekali lagi kita cari tindakan-tindakan yang menaikkan tarif. Cuman sekali lagi Bapak Ibu juga jangan lupa, kita jangan hanya gasnya aja, kalau bahasa kami cari pendapatannya aja. Cuman remnya bisa dikendalikan, masalah jasa medis, negosiasi penggunaan jasa medis itu jangan dilupakan juga. Takut-takutnya tadi Bu Yosi, kita udah pendapatan tinggi tapi tetap bocor juga, kita akhirnya rugi juga, jangan sampai. Kita tetap harus bisa untung lah, seperti itu. Salah satunya itu Bu Yosi yang kita lakukan di Rumah Sakit Anissa 2022. Baik Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yosi. Terima kasih banyak Bu Yosi atas pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih dulu ke kolom chat. Mohon maaf Bu Dr. Adinda, kita ke kolom chat terlebih dahulu, yaitu dari Dr. Neti Herawati, Rumah Sakit Cakra Husada Klaten. Izin bertanya Pak Sodik, untuk komponen pembiayaan layanan medis, sering yang tinggi adalah dari jasa medis, terutama yang operatif. Bagaimana Rumah Sakit Anissa mensiasatinya? Kemudian untuk layanan mata, bukannya alat-alatnya mahal ya Pak? Apakah masih mendapat margin yang lumayan di pelayanan mata? Apalagi poli harus melalui banyak pemeriksaan diagnostik. Nah, itu bagaimana? Mungkin Bu Neti bisa langsung juga untuk berdiskusi langsung dengan Pak Sodik, dipersilakan. Oke, selamat siang Pak Sodik. Selamat siang Bu Neti. Ya. Oke. Mau ditambahkan lagi Bu Neti atau cukup yang tadi ditanya di chat? Mungkin yang untuk jasa medis itu kan kami ada yang berpendapat fixed cost, ada yang prosentase dari
besarnya pendapatan dari BPJS itu, Pak. Nah, itu Iya. kira-kira yang mana gitu? Iya, baik, terima kasih. Memang ada dua ini kutub dua kubu lah. Ada yang pakai persentase, ada yang pakai fee for service. Kebetulan di rumah sakit Anissa pakai fee for service. Artinya adalah jasa medis itu sudah ditentukan di awal. Misalnya kalau kami itu pakai golongan tarif seperti kayak zaman dulu sebelum paket payment, cuma kita sesuaikan dengan hasil grupernya. Jadi kalau kami misalnya besar 1, tapi grupernya itu tetap ke sedang, maka kita akan bayar dokternya ke sedang. Misalnya kalau di tempat kami untuk besar 1 kayak misalnya operasi FAM dan sebagainya, dokter bedahnya kita kasih 700.000 itu fix. Baik itu dibayarnya berapa, ada komorbid, biayanya berapa, kita tetap gaji yang sama. Untuk kasus-kasus yang sama untuk dimasuk ke golongan besar 1, kita dibayarnya juga sama. 700.000. Jadi kita fix fee for service. Untuk konsul juga sama, kita kasih 70.000 misalnya seperti itu. Sehingga enak. Pada saat nanti kita efektif atau efisien dalam pengelolaan, pengendalian obat, pengendalian terkait dengan penunjang-penunjangan yang tidak meningkatkan tarif dan sebagainya, memang nanti akan larinya ke rumah sakit. Nah, itu jadi seperti itu yang kita bisa lakukan. Cuman memang kita harus mempunyai basis cadangan yang kuat. Seperti dulu kasus 2018 pada saat BPJS itu tidak bayar kurang, kalau yang pakai persentase nunggu pembayar BPJS ya sudah, nanti nggak dibayar ya nanti bayarnya sama-sama ya gitu ya. Tapi kalau di Anissa tidak, kita harus nombokin dulu karena kita tanggal 2 pasti udah gajian. Cuman memang ada 2 kunci yang sebenarnya mau pakai yang mana. Yang pertama, kalau seperti rumah sakit Anissa, Bapak Ibu sebagai pengelola harus bisa mengendalikan dokter, itu kuncinya. Kalau enggak, waduh, udah dikasihnya fee for service, nanti pengendalian biayanya susah. Obatnya susah dikendalikan, lab-nya susah dikendalikan, dokternya telat-telat mulu, nggak tertib. Aduh, itu susah, Bu Neti. Jadi kuncinya adalah pengendalian dokter itu penting. Walaupun yang persentase juga sama. Cuma relatif kalau yang pakai fee for service seperti Anissa itu, kalau tidak bisa mengendalikan dokter, itu resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan persentase. Cuman persentase, kelemahannya persentase adalah kalau misalnya rumah sakit itu efektif, efisien, kita bagus dan sebagainya, dinikmatin bareng-bareng. Dokternya naiknya tinggi, ya nikmati dokter, rumah sakitnya dapatnya ya segitu-segitu aja. Jadi kayak ya kita efisiensi juga buat kita bareng-bareng kan gitu, Bu. Jadi memang kelemahannya di sana. Tinggal tergantung rumah sakit mau pilih yang seperti itu. Tidak bisa bilang saya bahwa fee for service lebih bagus daripada yang persentase, tidak. Cuma nanti bisa dianalisa mana yang paling baik buat rumah sakit tersebut. Gitu Bu Neti. Sebentar Pak, izin nanya lagi sebentar. Jadi kan misalnya kalau di tempat kita operasi itu kan ada yang sedang, kemudian besar, kemudian canggih gitu ya. Kalau yang sedang itu misalnya kan kadang-kadang ada yang memang untung, tapi ada yang rugi sekali. Misalnya kalau kayak kuret itu kan merugi sekali ya. Apakah itu tetap dimasukkan ke sedang dengan ya sudah kita subsidi silang, atau mungkin ada aturan khusus? Misalnya kalau memang itu sampai menduduki misalnya 77% dari klaimnya gitu jasa medisnya, itu gimana? Apakah di situ tempatnya kita kemudian nego dengan DPJP atau bagaimana gitu, Pak? Iya, yang tadi sudah saya sampaikan Bu Neti, kalau misalnya kami misalnya SC nih, SC kalau zaman dulu itu kan misalnya ada yang besar 1, besar 2, besar 3. Kalau SC dengan apa, dengan penyulit itu kan sampai besar 3 misalnya. Pada saat di grupernya sama, dibayar sama 4,2, maka walaupun SC itu dengan penyulit, dengan apa dan sebagainya, kita bayar tetap sama Bu, dengan golongan SC itu. Misalnya, dia masih golongan besar 1, maka tetap dibayar besar 1. Begitupun kuret. Kuret itu ternyata dari hasil grupernya itu masuk ke kecil, maka kita akan bayar kecil. Gitu. Misalnya seperti STT yang dirawat jalan. Walaupun seperti apapun effortnya, kalau tetap dokternya itu tetap STT rawat jalan, kita akan tetap bayar rawat jalan. Misalnya cuma dibayar 150.000 per kali tindakan dan sebagainya. Sehingga kita memang negosiasi yang ke dokternya, apa yang dibayar oleh dokter, apa yang dibayar oleh BPJS maksudnya adalah dengan syarat seperti ini, PPK udah ada, udah kita sepakati, dokter tidak lengkap, ternyata dibayarnya rendah, resikonya dokter, resikonya bareng-bareng, karena kita dibayar juga rendah, seperti itu Bu Neti. Jadi kita memang negosiasikan ke dokternya. Iya.
Yang selanjutnya Pak, yang tentang layanan mata. Oh ya, layanan mata betul. Memang alhamdulillah Rumah Sakit Anissa itu untuk penunjang diagnostiknya itu dokternya bawa sendiri alatnya. Untuk misalnya USG mata, ada macam-macam itu untuk diagnostiknya. Alhamdulillah dokternya itu karena udah lama di Rumah Sakit Anissa dan mungkin beliau juga Dira Anissa juga pertumbuhannya bagus karena gaji beliau juga lumayan tinggi di Rumah Sakit Anissa. Dulu per bulan bisa sampai hampir 400 jutaan. Jadi itu dibawa oleh dokternya dan udah pakai aja di Anissa gitu. Alhamdulillah kami dikasih itu, jadi kita irit di sana. Cuman untuk retina itu memang agak mahal, kita investasinya hampir 5 miliar termasuk mikroskop, tapi itu demi untuk keunggulan bersaing yang tadi saya sampaikan. Karena memang Anissa kan dokter matanya banyak, kasusnya banyak, retina banyak, jadi kami optimis bahwa itu nanti akan bisa balik modal sesuai dengan BIP yang kita perhitungkan. Jadi memang mata jujur aja itunya mahal-mahal. Iya, tapi kalau menjadi keunggulan bersaing, Ibu harus berhitung apakah bisa nggak ya nanti layak untuk diinvestasikan seperti itu. Nah, untuk alat PECO dan mikroskop yang untuk PECO memang itu yang bawa dokternya juga. Jadi kita memang dedicated di sini, jadi kita juga tidak bayar sewa dan sebagainya. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan. Gitu. Jadi itu. Tapi untuk retina kita beli sendiri. Ini mulai kita investasi sendiri. Bu Neti. Ya, terima kasih Pak Sadu. Terima kasih Bu Neti. Ya, terima kasih banyak Dr. Neti atas pertanyaannya. Baik, kita langsung beralih ke sesi raise hand. Saya persilakan kepada Dr. Adinda untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pak Sodik. Ya, halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, kebetulan saya mohon maaf, saya bukan bidang dokter, saya di bagian keuangan rumah sakitnya Pak. Nah, ya, kalau misalnya di kami kan ada tuh Pak, misalnya kalau di laboratorium kan kita pakai accrual basis ya Pak ya gitu maksudnya. Cuman kita ada cash flow yang untuk memastikan cash basisnya itu. Tapi kalau misalnya untuk di pelaporan pajak Pak kan biasanya kami tuh kalau di tahap 2 itu ada beberapa yang tidak layak atau dispute sama BPJS. Nah, untuk tax planning-nya itu gimana, Pak? Terus kalau cara Anissa untuk meminimalisir yang tidak layak, apalagi dispute kasus-kasus STT ya Pak ya, gitu kan BPJS sedang banget tuh STT didisputin gitu kan. Iya. Bahkan ada yang dokter yang menolak karena dari BPJS-nya itu sendiri kalau STT yang kurang dari 4 cm itu bisa dikerawat jalankan gitu kan, otomatis kan pasti dari DPJP bedah itu menolak gitu. Jadi mendingan didispute, sedangkan kita kan berarti di situ ada uang yang ketunda gitu istilahnya maksudnya. Pending gitu Pak. Nah itu gimana Pak cara siasatinya? Yang pertama yang tadi tes planning yang itu. Yang kedua yang kasus-kasus yang dispute ini. Makasih Pak. Terus kita juga dalam jangka waktu ini memang sedang baru pengadaan alat mata karena kami juga rencananya akan diperluas untuk ininya ke polimata, polijantung karena melihat klaim-klaimnya kan lumayan agak besar juga Pak. Tapi bagaimana cara pembagian yang antara pembiayaannya, karena kan untuk alat mata kan itu ada PKS sewa Pak gitu, PKS dengan vendor kanan. Ya, itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Mbak Dinda. Yang pertama terkait dengan tax planning. Nah, memang kami kalau yang lapor ke pajak itu adalah yang cash basis. Walaupun laporan keuangan kita tetap accrual basis. Laporan keuangan di rumah sakit ada accrual basis sesuai dengan pendapatannya ada, tapi di teks kita ada nanti cash basis. Kami sampaikan ke BPJS terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi. Itu nanti ada namanya rekonsiliasi fiskal. Ada rekonsiliasi antara fiskal sama komersial. Dan itu nanti dijelaskan saja. Tapi kita harus open sama orang pajak bahwa dijelaskan bahwa itu kondisinya. Selama ini rumah sakit Anissa bisa diterima. Karena memang kami juga termasuk pembayar pajak yang cukup tinggi di rumah sakit di Tangerang sini, sehingga kami dianggap kredibel datanya. Sehingga kami diterima untuk cash basis. Tapi kita membuat rekonsiliasi, membuat selisihnya, apa sih selisihnya, alasannya apa dan sebagainya. Dulu pernah saya memberikan contoh kasus kita bawa dibawa untuk dokumentasinya sehingga mereka paham, oh ya sudah nggak apa-apa Pak Sodik, seperti yang penting nanti muncul di tahun berikutnya. Jadi memang tergantung komunikasi kita sama teman di pajak. Kalau kami seperti itu, kami yang ke pajak adalah cash basis,
Kalau yang untuk laporan keuangan kronologis nanti dengan rekonsiliasi. Begitupun tadi pertanyaan Bu Yeti menyambung, misalnya di pajak itu kan tidak ada namanya aset itu sampai 8 tahun. Sedangkan kalau disusutin 4 tahun misalnya, rumah sakitnya ruginya nanti gede gitu kan. Kita pengen sih 8 tahun karena memang umurnya bisa 8 tahun. Maka itu nanti di rekonsiliasi pajak itu bisa kita lakukan. Asalkan kita info confirm diterima oleh orang pajak. Cuma nanti pada saat di tahun-tahun pertama pajak kita kan kecil karena 4 tahun dipajak misalnya. Tapi kalau bagi kita kan besar. Nah, itu tinggal dibalik aja nanti. Jadi itu nggak ada masalah untuk yang pajak. Jadi itu bisa diterima. Tapi komunikasi intinya. Jangan sampai nggak komunikasi, takutnya nanti diperiksa. Terus yang kedua terkait dengan STT, kalau kami yang tadi sudah sampaikan di awal, kami beberapa ngalah sama BPJS. Ngalah artinya adalah kalau memang dengan kriteria tertentu dan itu memang secara logika teman-teman di medis mungkin lebih paham, Bapak Ibu yang dokter di sini, itu memang logikanya seperti itu, maka kami akan bikin PPK baru. Misalnya STT ada 2 PPK. Kalau STT posisi tertentu dengan kedalaman tertentu bisa rawat inap. Dengan posisi tertentu, kedalaman tertentu tidak bisa rawat inap. Maka kita ada 2 PPK STT, rawat jalan, rawat inap. Dan kita negosiasi sama dokter. Dokter, kalau rawat inap harus seperti ini, syaratnya seperti ini, resume seperti ini, laporan operasi seperti ini dengan gaji sekian. Kalau rawat jalan kondisi sekian. Kalau misalnya rawat jalan dengan gaji sekian. Sehingga kalau misalnya ternyata memang itu laporannya tidak leluhur, tidak lengkap, tidak sudah PPK, dokter dibayar rawat jalan. Kalau di tempat kami nggak komplain karena di awal sudah disepakati. Dan kami juga tidak menahan-nahan untuk bisa dipending. Sebab cash flow itu bagi kita orang-orang keuangan itu sangat penting. Gitu. Kita tidak bisa nunda-nunda. Iya kalau dibayar, kalau tidak nanti expired 6 bulan sudah expired. Sehingga kalau kami mentargetkan adalah gimana caranya penagihan di awal itu 90%. Bahkan kalau rawat jalan kami 99%. Kalau rawat inap mungkin kisaran 90%. Itu wajib. Target kita rawat inap ini bisa 95%. Nah, itu pun kita masih mencapai 90%. Itu penting buat kami kita di keuangan untuk bisa mengelola. Karena duit yang udah ada di kita itu sangat penting nih untuk muter nih, untuk yang lain, investasi yang lain dan sebagainya. Jadi harus ada kesepakatan, ada PPK, ada CP yang kita sepakati dengan dokter. Jadi kita tidak ada salah-salahan. Ya dokter salah sendiri kalau nggak PPK bayarnya sekian dan sebagainya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah apa tadi Mbak Dinda? Mohon maaf ya. Sewa alat ya, mata ya. Oke. Baik. Kami sejak tahun 2014 tidak pernah KSO. Karena kalau dihitung-hitung, kalau KSO itu kan berbagi keuntungan. Jadi masa untung dibagi-bagi, Mbak Dinda. Jadi seperti itu. Jadi kalau kami beli alat sendiri aja. Tadi ada solusi. Untuk yang Pako itu, Anissa beli alat sendiri, Pak? Alat Pako matanya? Iya, sekarang tahun 2022 ini kita beli yang bisa retina sama Peko. Memang harganya agak lumayan besar, hampir 2 miliar. Cuman pada saat kita cek BEP-nya dan sebagainya, insya Allah bisa. Kalau misalnya nggak kuat, kita bisa pinjam bank dengan pinjaman yang cukup murah bunganya dan sebagainya, itu ada beberapa. Tapi coba dianalisa. Analisanya adalah terkait dengan permintaan pasar. Kalau memang permintaan pasar itu bagus, ngapain kita harus KSO? Gitu. Tapi jangan sampai juga atas dasar ya udahlah yang penting ini tarifnya bagus, tapi permintaannya ternyata nggak ada, ya nanti akan menjadi bumerang buat rumah sakit. Yang pasti permintaan pasar bagus atau tidak. Kalau bagus jangan KSO, karena KSO itu berbagi keuntungan. Mau untungnya dibagi-bagi gitu. Kalau Anisasi sejak 2014 BPJS kita tidak pernah ada KSO sama sekali untuk semua alat, lab, radiologi, termasuk alat semuanya kita beli sendiri. Itu Mbak Dinda yang bisa Pak, saya sama sampaikan. Tambahan satu lagi, kalau misalnya ada klaim tidak layak itu tindak lanjut Bapak selaku bagian keuangannya itu bagaimana Pak? Kalau misalnya yang klaim tidak layak gitu maksudnya? Iya, kebetulan itu sebenarnya kami hanya memfeedback aja yang tidak layak. Tapi itu adalah tugasnya Kesmik, gimana caranya bahwa itu tidak menjadi tidak layak lagi. Nah, tadi ya saya sampaikan kalau tidak layak nanti kita refer lagi apakah review PPK, apakah review pelayanan lagi, apa harus dirubah di pelayanan dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Kalau memang itu ternyata memang kejadiannya memang seperti itu, misalnya dulu itu appendektomi dengan perforasi dulu kan tetap nggak dibayar. Kalau misalnya mau ditahan kan ditahan, tapi itu tetap tidak bisa, harus yang biasa, maka kita harus ngalah. Ya sudahlah.
Gitu. Kita tidak bisa juga keras-kerasan dengan BPJS. Toh percuma juga kalau keras-kerasan untuk kasus-kasus tertentu. Tapi kasus-kasus yang bisa dirubah di layanan, maka kita rubah di layanan. Kita ikutin seperti apa BPJS yang sesuai dengan itu. Selama itu tidak melanggar kaidah-kaidah. Mungkin Bapak Ibu dokter lebih paham lah kalau masalah itu. Saya kurang begitu paham. Cuma seperti itu Mbak Dinda yang kita lakukan di Rumah Sakit Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Adinda. Ya, terima kasih banyak Bu Adinda atas pertanyaannya. Kita lanjut ke kolom chat, masih ada 3 pertanyaan yang mengantri Pak Sodik. Pertama itu dari Bu Elga Ria Vinesa. Ada 3 pertanyaan, langsung 3 pertanyaan. Mungkin Bu Elga bisa langsung juga untuk bertanya. Jadi yang pertama, bagaimana memanage agar ICU masih mendapatkan laba karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan klaim inasi biji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengkonversi SDM sebagai aset dilihat dari aspek keuangan. Dan yang ketiga adalah berapa besaran persentase biaya yang dialokasikan untuk investasi SDM. Pertanyaan dari Bu Elga Ria Vinensa. Ya, bisa langsung dijawab Pak Sodik dan Bu Elga. Baik, terima kasih Bu Elga. Jadi kasus ICU ini memang bagi rumah sakit itu adalah pasti minus secara tarif. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita tidak melihat satu persatu kasus, tapi kita lihat secara keseluruhan di rumah sakit, bukan hanya ICU. Memang kebanyakan kalau di ICU kita tidak nutup-nutupi bahwa memang faktor ruginya banyak. Tapi juga ada sebenarnya kalau memang utilisasi ventilatornya tinggi, sebenarnya kita masih dapat untung, bukan rugi. Itu yang pertama. Apalagi kalau ternyata jaminan pasien tersebut adalah kelas 1, sebenarnya kita masih untung sebenarnya, bukan rugi untuk ICU. Memang kasus-kasus tertentu terkait dengan misalnya cedera kepala, misalnya stroke dan sebagainya, panjang dan sebagainya, ventilator tidak dipakai, itu memang faktor rugi. Cuman kita lihatnya secara keseluruhan rumah sakit. Nah, yang untung itu di intensive care itu adalah sebenarnya di NICU sama NICU ya khususnya itu, karena kebanyakan yang dipakai obat-obatannya terlalu banyak. Kalau di ICU terus terang aja memang banyak obat-obatan yang dipakai di sana. Kalau di NICU itu relatif kita masih dapat untung yang besar, jadi subsidi silang. Kita akui memang kalau di ICU itu memang rugi. Yang penting adalah masalah utilisasi. Kebetulan rujukan di Rumah Sakit Anisa ini, termasuk cabang-cabang yang datang ke Rumah Sakit Anisa itu banyak yang berat-berat, yang memang penggunaan ventilatornya cukup lumayan tinggi, sehingga itu menjadi subsidi silang terkait dengan layanan di ICU. Cuman pada saat memang tidak pakai ventilator, ya sudah, itu pasti sama Bu Elga, itu juga kita rugi. Terus yang kedua, bagaimana mengkonversi SDM sebagai aset dilihat dari aspek keuangan. Nah, memang ini kebijakan dari direktur tentunya lebih paham terkait dengan hal ini. Yang pasti adalah itu dianggap sebagai investasi jangka panjang, sebagai keunggulan bersaing. Karena yang tadi sudah kita sampaikan, kalau SDM-nya bagus, kita susah ditiru. Inovasi selalu ada dan sebagainya. Memang secara keuangan tidak dilihat konversinya, gitu. Cuma memang nanti di pengendalian biaya di pertanyaan nomor 3 jawabannya. Jadi kami itu mengalokasikan untuk biaya SDM itu maksimal 30% dari pendapatan. Jadi kita ke pengendaliannya di sana. Maka kalau misalnya kita ingin mengalokasikan biaya SDM yang cukup tinggi, biaya siswa cukup tinggi, pendidikan cukup banyak, maka produktivitas kita harus tinggi. Maka di bagian SDM kita itu ada pengukuran itu terkait produktivitas SDM. Nah, misalnya contoh pendapatan per karyawan minimal berapa? Kalau di Anisa itu pendapatan per karyawan minimal adalah 30 juta per karyawan. Kalau misalnya karyawannya itu adalah 600, tinggal dikalikan 3, minimal 18 miliar pendapatan sebulan. Jadi ada ukuran seperti itu. Itu adalah indikator yang diterapkan di SDM. Ya, tadi kalau di laba rugi kita maksimal 30% untuk porsi biaya SDM, tapi kalau untuk biaya produktivitas per karyawan minimal kita 30 juta. Itu salah satu indikator yang harus kita ukur di SDM. Tapi kalau untuk mengkonversi yang terkait keuangan kita nggak ada. Cuman itu menjadi layanan unggulan yang akan kita capai, unggulan bersaing yang akan kita
strategi rumah sakit yang akan kita capai seperti apa. Itu inline dengan SDM yang kita kembangkan seperti itu. Misalnya sekarang di keperawatan itu banyak sekarang yang ambil S2 itu spesialis, baik itu bedah, baik itu nanti di jantung, baik itu apa, inline dengan apa yang kita akan kembangkan di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu Bu Edga. Gitu Mbak Nahda. Baik, terima kasih banyak Pak Sodik atas responnya. Bagaimana Bu Elga, sudah cukup? Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Sodik. Masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Dari Bu Vera Nindiawati. Assalamualaikum Pak Sodik, bagaimana cara membagi kebutuhan investasi alat kesehatan ya seperti ventilator dan lain-lain dengan kebutuhan operasional, di mana pendapatan yang dia dapat hanya cukup untuk kebutuhan operasional saja. Ya, saya persilakan kepada Pak Sodik dan sudah ada Bu Vera-nya di sini. Assalamualaikum Mbak Vera, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Sodik. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Bagaimana cara untuk membagi ya? Jadi memang yang pertama ya tadi di pertanyaan pertama tadi diskusi sama itu ya, yang penting kita harus untung dulu sebenarnya kalau pada saat kita pengen bisa mengembangkan diri. Jadi kita bisa sustain dulu, habis itu kalau udah sustain kita untung, baru kita bisa tumbuh dan berkembang. Jadi itu kuncinya. Jadi memang seperti itu. Jadi kita harus untung dulu, baru kita membagi investasi apa yang membuat kita bisa meng-create pertumbuhan itu dan berkembang. Nah, pada saat kita sudah untung, kita akan mudah untuk bergeraknya, mau investasi mana dan sebagainya. Apa yang menjadi prioritas. Cuma memang kadang-kadang kita tidak bisa kayak jangan nunggu apakah telur dulu atau ayam dulu gitu ya. Tapi kita harus berbuat sesuatu gitu. Mau nggak mau, seperti dulu Rumah Sakit Anissa pada saat awal-awal BPJS, kita melihat itu juga agak suram-suram apa yang kita lakukan, kenapa bisa rugi dan sebagainya. Maka kita harus berani untuk mengambil keputusan apa strategi yang harus kita pilih, apa investasi yang harus kita pilih untuk ke sana. Juga melihat dari faktor-faktor permintaan pasar dan sebagainya. Gitu. Sebab kalau pada saat kita tidak berbuat sesuatu untuk merubah itu ya sudah kita akan terlena, akan terjebak, tidak bisa bergerak kemana-mana. Seperti itu sih. Gitu. Kalau dulu Anissa berani untuk meminjam misalnya, kalau kita tidak punya modal di rumah sakitnya, kita analisa apakah dengan peminjaman itu jangka panjang, apakah kita bisa berkembang ini, bisa cukup untuk menaikkan pertumbuhan dan sebagainya. Kalau memang bisa ya kita salah satunya opsi ke arah sana peminjaman. Atau kalau misalnya pemilik itu memang mampu untuk menambahkan modal, ya penambahan modal tersebut yang harus kita lakukan. Cuma memang kita harus bekerja keras lah sama-sama di rumah sakitnya. Gitu Mbak Vera. Ada pertanyaan lagi Mbak Vera? Iya, memang benar yang disampaikan Pak Sodik. Kadang-kadang kita kan secara pendapatan masih masuk ya Pak ya. Tapi kadang yang bikin membuat keputusan kita sulit itu ketika berhadapan dengan data cash flow-nya Pak. Jadi, tapi di sisi lain seperti kata Bapak, kita juga dituntut untuk penambahan layanan yang berbasis surgical tadi kan. Yep. Nah, jadi ini yang kadang-kadang menjadi dilema dari sisi kita. Ditambah lagi juga mungkin untuk mencari sisi lain atau nilai lebih dari layanan kita dibanding dengan rumah sakit lain. Nah, itu. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Mudah-mudahan nanti masih bisa diskusi lebih lanjut ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan lebih baik lagi pengelolaan biaya sama cash flow-nya Mbak Vera. Penagihan targetnya berapa di Umi Bengkulu sana? 90% atau 95%? Wah, sekarang. Ini kayaknya di Bengkulu lagi anjlok ini Pak. Nah, itu. Menjelang akhir tahun ini. Iya. Kalau cash flow minimal 90%. Capai target dulu 95%, mudah-mudahan nanti bisa lancar cash flow-nya. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mbak Vera, kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Vera atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Rahmat Putra, bagaimana prospek kita dalam investasi besar seperti bangunan gedung pada tahun 2023? Karena mengingat kondisi perekonomian di tahun 2023 penuh dengan spekulasi ekonomi. Itu bagaimana tuh Pak Sodik? Ya, memang kalau untuk bangunan ini tergantung dari perizinan kelas standar.
kalau Bapak Ibu memang memaksa terpaksa nggak mau turun kelas, kami ada 2 cabang kami yang kita bangun agak besar di tahun 2022 ini. Yang satunya itu menghabiskan hampir 15 miliar, yang satunya menghabiskan hampir 28 miliar. Karena kami tidak mau bahwa rumah sakit tersebut nanti akan turun kelas, bahkan menjadi kecil karena tempat tidurnya juga kecil terkait dengan standar kelas. Maka kami nekat membangun tentunya dengan analisa yang memang udah matang kita perhitungkan. Gitu. Jadi keputusan membangun itu menurut saya adalah terkait dengan perizinan. Apakah strategi mau seperti apa? Kalau memang masih bisa bertahan seperti Rumah Sakit Anissa juga rencana bangun, kita akan rencana bangun 7 lantai karena terkait dengan perekonomian nggak kurang jelas, dan kami juga aman di dalam kelas, tidak akan turun kelas ke tipe D misalnya karena kami banyak hampir 200 tempat tidur, dengan kalau dipakai kelas standar kita tetap nggak akan banyak berubah, maka ya sudah, kita tidak akan membangun dulu. Gitu, kita akan tunggu dulu apa perkembangannya. Tapi dengan optimisme, misalnya kenaikan tarif, nih mudah-mudahan tanggal 1 Januari 2023 kita bisa menikmati kenaikan tarif, sebenarnya ya tidak ada masalah untuk membangun. Gitu, karena selama ini keadaan ekonomi sesulit apapun, pengalaman saya udah 2 kali krisis ekonomi secara nasional maupun global, ya rumah sakit tetap tidak berpengaruh sih selama ini ya. 2008 pernah ngalami, 2018 ngalami pandemi, alhamdulillah rumah sakit tidak ada banyak pengaruh. Mudah-mudahan seperti itu, kita berdoa bisnis rumah sakit tetap sustain, tetap baik, tidak ada pengaruh terkait dengan ekonomi. Gitu Mbak Nahda. Ya, amin. Pak Rahmat, itu Pak Rahmat. Ya, bagaimana Pak Rahmat? Ada pertanyaan lagi atau ingin berdiskusi lagi? Baik, terima kasih Mbak Sodik, terima kasih bantuannya. Semoga jadi panduan juga kita ke depan buat ngambil keputusan. Terima kasih Pak Sodik. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Jadi silakan jika ada yang mau raise hand lagi diizinkan karena masih ada waktu juga sekitar 10 menit. Dari Pak Joko, Rumah Sakit Cakrahusada Klaten. Pak Joko bertanya, bagaimana pengaturan persentase anggaran untuk tahun berikutnya seperti alokasi investasi, operasional, dividen, proporsi, berapa idealnya gitu? Bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Sodik, atau Pak Joko juga mau langsung bertanya dengan Pak Sodik? Kami persilahkan kepada Pak Joko. Ya, selamat siang Pak Sodik. Selamat siang Pak Joko, monggo silakan Pak Joko. Ya, ini kami dari Rumah Sakit Cakra di Klaten, di daerah kecil. Itu ya, sebetulnya kami bukan orang keuangan, bukan manajemen, kan manajemen aja. Pengen menanyakan sebenarnya kan ini kebetulan mau nyusun anggaran program kerja tahun 2023 lah. Ini kami hanya pengen mengetahui sebenarnya ada enggak sih standar untuk alokasi pembagian, misalnya nanti untuk investasi itu berapa persen dari kondisi keuangan kita, untuk dividen berapa persen, untuk operasional berapa persen, gitu gimana, ada enggak Pak? Kalau ya, baik, terima kasih Pak Joko. Jadi standarnya itu sebenarnya tidak ada. Cuman sebenarnya keputusan itu tergantung dari profil dari pemilik gitu. Kalau pemiliknya itu misalnya saya pengennya ngapain sih duit banyak-banyak juga, kalau diambil dividen, kita investasikan kembali aja. Anissa mau diapain terserah, mau beli cabang boleh, mau buat beli alat boleh dan sebagainya. Yang penting kita bisa berkembang lagi. Ada juga profil pemiliknya itu saya pengen aman, saya pengen menyimpan uang aja deh gitu, agar kita bisa menikmati, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Itu tergantung profil sih sebenarnya Pak Joko. Tadi standarnya tidak ada. Cuman kalau di Rumah Sakit Anissa untuk dividen itu kita biasanya kita maksimal 25% maksimal, kadang-kadang 20%. Kadang 25%, kadang kurang dari itu, tergantung dari kondisi cash flow rumah sakit. Selama cash flow-nya baik, ya. Jadi itu juga kebetulan jangan juga nanti pemiliknya saya minta 25%. Duitnya ada nggak? Nggak ada ternyata. Bayar pakai apa gitu Pak Joko? Mohon maaf gitu Pak Joko ya. Jadi memang harus inline dengan kondisi cash flow. Nah, cash flow-nya seperti apa? Baik gitu. Nah, kami makanya berupaya bahwa ada penyisihan dan penagihan kayak BPJS itu bisa 95% agar pada saat ada kebutuhan dari pemilik terkait dividen dan sebagainya, kami siap. Biasanya kami bagi dividen itu di bulan Maret atau bulan April tahun berikutnya, sehingga nanti pajak udah beres dan sebagainya, baru kita bayar dividen. Kurang lebih kita seperti itu. Nah, untuk investasi ya. Jadi
perhitungan dividen itu jadi dihitung dulu, dipajak dulu, setelah selesai baru diserahkan gitu ya, ya Pak ya. Betul, betul. Jadi kami setelah pajak. Jadi laba bersih setelah pajak kalikan berapa persen, misalnya 20%. Misalnya untungnya 10 miliar ya dapat nanti 2 miliar kurang lebih itu kalau 20% seperti itu kurang lebih itu Pak Joko. Jadi kita pajakin dulu baru nanti kita bagi. Untuk investasi kita juga sama kurang lebih maksimal 30% karena kami ada hutang bank. Hutang bank itu kan termasuk juga pengambilan dari operasional. Jadi hutang bank itu sebenarnya investasi yang diambil dulu oleh pemilik kan. Karena kalau hutang bank itu kami biasanya buat investasi jangka panjang, bangun gedung, beli rumah sakit dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kalau kami sampaikan ke pemilik, hutang pembayaran hutang jangka panjang yang kami bayarkan rumah sakit itu esensinya adalah seolah-olah itu adalah dividen yang diambil duluan gitu. Tapi dalam bentuk aset cuman kan, tapi asetnya kan naik. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dan sebagainya. Sehingga kami karena ada hutang agak lumayan besar, sehingga kami maksimal investasi kurang lebih 30% dari itu. Tapi kami di tahun ini kami agak agresif, agak banyak. Kami ngambilnya hampir 50% lebih untuk investasi karena menjaga pertumbuhan dan sustainability. Kan tadi sudah saya sampaikan kita beli beli SWL, beli ala retina, beli bor, beli macam-macam, beli siam dan sebagainya. Kita agak banyak tahun ini. Karena tahun 2023 ini jangan sampai nanti kita tetap mengandalkan tahun 2022 kita udah kalah saing sama rumah sakit sekitar yang udah sama-sama berkembang. Gitu Pak Joko yang bisa saya sampaikan. Satu lagi Pak. Boleh silakan Pak Joko. Saya cuma minta pendapat Bapak aja, kira-kira kan saya lihat di Anissa itu banyak sekali investasi alat besar-besar ya Pak ya. Itu kalau menurut Bapak itu kalau investasi alat dengan sistem KSO itu lebih menguntungkan atau mending pengadaan sendiri Pak? Kalau menurut Bapak ini Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan pertanyaan tadi dari Mbak Dinda juga sama. Kalau kami tidak pernah KSO karena KSO prinsip kami yang salah saya hitung itu adalah berbagi untung. Nah, dulu waktu kita mau beli SWL itu juga banyak yang rayu, udah Pak Sodik itu aja KSO aja sama kita gitu. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa KSO berbagi untung, pemilik mau nggak kalau berbagi untung? Kata pemilik, janganlah Pak Sodik, kita kalau berbagi rugi nggak apa-apa katanya. Gitu kan, begitu nggak boleh. Jadi kami alhamdulillah dengan optimisme dan kita lihat dari data-data yang sudah ada permintaan pasar, maka ya luar biasa. Kami ya kita beli sendiri semua, tidak ada yang KSO Pak Joko kalau di Rumah Sakit Anissa. Tapi memang hati-hati Pak Joko terkait dengan analisanya. Bukan berarti Rumah Sakit Anissa tidak pernah gagal investasi ya. Kami selama saya di Rumah Sakit Anissa ada 2 investasi yang pernah gagal. Jadi ya, pernah juga gagal. Misalnya kami laparoskopi sama PCR itu agak terlambat, kami agak gagal Pak di sana. Jadi pernah gagal juga pernah. Bukan berarti kita berhasil semua. Cuman KSO itu adalah berbagi untung, Pak. Kalau Pak Joko ikhlas berbagi untung, monggo silakan, Pak Joko. Ya. Ya, Pak Joko. Terima kasih sekali, Pak Sodik. Ya, Pak Joko. Siang. Terima kasih, Pak Joko. Ya, terima kasih banyak, Pak Joko, atas pertanyaannya. Ini kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Sodik. Alhamdulillah sudah selesai diskusi tanya jawabnya. Kemudian memasuki tahun 2023 ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi semua tim manajemen rumah sakit untuk terus berinovasi, menyusun sekaligus mengeksekusi perencanaan, salah satu perencanaan pemasaran. Dan tidak saya lupa untuk mengingatkan, besok kita akan ada sesi seminar lagi, yaitu Hospitalpreneur Seminar, seminar yang ketiga tentang level up digital marketing, untuk membahas tema langkah fundamental SEO atau Search Engine Optimization dan membangun aset digital yang mendatangkan pasien. Besok Jumat 2 Desember 2022 pukul 13.30 kita akan berdiskusi bersama seperti ini lagi, dan jangan lupa untuk daftar dan hadir untuk di Level Up Digital Marketing Rumah Sakit. Kemudian kami sebagai tim SMM berterima kasih banyak kepada Pak Coach Sodik telah menemani kami untuk sesi diskusi Meeting the Coach Desember ini, dan kami sebagai tim SMM juga memohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi survei kepuasan pada agenda kali ini, karena survei kepuasan pada agenda kali ini bisa juga sebagai penentu materi-materi untuk SMM yang bisa berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya tentang keuangan lebih lanjut itu bisa. Jadi silakan mengisi survei kepuasan.
Angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Link survei tersedia di kolom chat. Saya berikan waktu 2 menit untuk mengisi link tersebut. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengikuti agenda hari ini. Semoga persembahan kami sebagai bentuk dedikasi SMM dan bisa berdampak pada kontribusi leader dan tim terhadap pertumbuhan organik rumah sakit. Tidak lupa saya izin mengingatkan, besok itu STEM Medika menghadirkan hospitalpreneur seminar dengan level up digital marketing dengan paket banding 850.000 untuk kuota 5 orang. Anda akan mendapatkan 5 seri strategi digital marketing untuk tahun 2023. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, kami, khususnya untuk saya, berterima kasih banyak kepada coach kami, yaitu Pak Sodik, yang telah mengabarkan materi yang luar biasa pada diskusi kali ini. Terima kasih banyak, Pak Sodik. Terima kasih, Mbak Nada. Terima kasih, teman-teman semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu yang sudah hadir. Ilmunya sangat bermanfaat. Saya juga jadi nambah ilmu terkait strategi investasi keuangan di rumah sakit. Mencari peneliti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Pekan depan, besok kita akan berjumpa lagi. Saya Nahda Salimah selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sodik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sodik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.